Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan mulaikan ibadah kategorikal ministry. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setiamu dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami. Kami mau menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan sebab kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Entahkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Bagai Bapa yang baik, takkan pernah
sebab Engkau Allah kami, Allah yang beserta dengan kami. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Tuhan, hati kami penuh ucapan syukur karena kami merasakan kebaikan Tuhan, di mana kami pada malam hari ini bisa bersama-sama berhimpun, memuji, memuliakan Engkau. Kini tiba saatnya hamba akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya urapan Tuhan, otoritas Tuhan, kuat kuasa Tuhan menyertai hamba. Sehingga apa yang hamba sampaikan bukan karena hamba, tapi karena tuntunan roh-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Inilah doa kami yang kami panjatkan, kami doakan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, puji Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, selamat malam. Saya senang berjumpa dengan Bapak, Ibu sekalian pada malam hari ini yang setia beribadah di tempat ini, dan saya percaya Tuhan memberkati Bapak, Ibu sekalian. Saudara, tanpa terasa kita sudah memasuki bulan yang kedua di tahun 2023. Dan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi sepanjang tahun 2023. Dan para pakar sudah memprediksi bahwa tahun ini juga menghadapi banyak kesulitan, bahkan lebih sulit dari tahun yang lalu. Banyak masalah, banyak musibah, bencana alam, peperangan masih terus berlangsung. Kalau kita melihat sampai saat ini, antara Rusia dan Ukraina tetap berlanjut berperang. Dan kalau kita melihat berapa hari yang lalu di mana Turki diguncang gempa yang begitu dahsyat sehingga menelan korban puluhan ribu orang yang meninggal. Ini yang terjadi. Belum lagi virus corona kelihatannya sudah tampak merendah. Tetapi kalau kita melihat di negara-negara tertentu, itu muncul lagi varian baru, Krekens, yaitu yang dikatakan lebih cepat menularnya dan lebih cepat menyebar ke masyarakat. Ini yang terjadi. Tetapi apapun boleh terjadi, apapun boleh kita alami, satu hal, selama kita masih mengiring Tuhan, selama kita masih berharap dan setia kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan tetap melindungi saudara dan saya, apapun yang terjadi. Amin. Saudara, tema firman Tuhan yang hendak saya sampaikan pada malam hari ini adalah tetap tegar di tengah-tengah penderitaan. Tetap tegar di tengah-tengah penderitaan. Adapun ayat firman Tuhan yang hendak saya baca yaitu di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai ke 9. 1 Petrus, surat Petrus yang pertama pasal 1 ayat 6 sampai ke 9. Demikian firman Tuhan. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan
kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia huruf besar artinya melihat Tuhan, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ayat 9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Amin. Saudara, mengapa Petrus menulis surat ini kepada jemaat mengatakan, bergembiralah di dalam kesusahanmu, bergembiralah di dalam kesedihanmu, di dalam penderitaanmu. Coba kita renungkan, alangkah ganjilnya. Bukankah penderitaan itu harus dihindari, bukan disyukuri, bukan bergembira? Tetapi mengapa Petrus berani mengatakan bergembiralah di dalam penderitaanmu? Apakah alasannya? Alasannya tak lain tak bukan karena Petrus itu telah mengalami secara pribadi dengan Kristus ketika dia menghadapi kesesakan dalam hidupnya. Oleh karena itu dia berani mengatakan bergembiralah di dalam kesusahanmu. Saudara, pengalaman secara pribadi dengan Kristus itu hal yang penting. Pengalaman secara pribadi dengan Kristus itu adalah syarat mutlak bagi kita orang yang percaya. Bagaimana kita bisa mendoakan seseorang? Bagaimana kita bisa menguatkan seseorang? Bahkan bagaimana kita bisa menghibur seseorang? Tetapi kalau diri kita sendiri belum pernah mengalami secara pribadi dengan Kristus, mana mungkin kita bisa menguatkan satu dengan yang lain? Jadi pengalaman secara pribadi itu sangat penting sekali dalam kehidupan orang percaya. Saudara, ketika seseorang menghadapi pergumulan yang sangat berat, menghadapi penderitaan yang begitu hebat, dan kalau orang ini telah mengalami pergumulan, telah mengalami pengalaman secara pribadi dengan Kristus, saya percaya pengalaman secara pribadi dengan Kristus itulah yang memampukan dia terus bisa bertahan dan tetap mengucap syukur di tengah-tengah penderitaan. Pengalaman secara pribadilah yang memampukan dia tetap bisa bertahan dan tetap mengucap syukur dalam segala hal. Saudara, seringkali kita berpikir, mengapa di dalam hidup ini kok dipenuhi dengan penderitaan dan penderitaan? Mengapa penderitaan itu kok terus tidak habis-habisnya dalam hidup ini? Apakah kita kurang saleh? Apakah kita kurang cerdas? Dan mengapa kehidupan orang lain yang nampaknya begitu lebih menguntungkan daripada kita yang selalu mencoba dan berusaha untuk berbuat baik, tapi malah kita menderita? Mengapa ini bisa terjadi? Bukankah pertanyaan ini sering timbul di dalam benak pikiran kita? Mengapa dan mengapa? Tetapi secara gamblang firman Tuhan mengingatkan kepada kita ketika manusia yang pertama Adam dan Hawa melanggar perintah Allah.
Sejak saat itu pula lah, maka kehidupan manusia di dalam dunia ini akan mengalami susah payah, menderita, kesakitan, bahkan berpeluh, berkeringat dalam mencari nafkah. Ini sudah difirmankan. Bahkan manusia itu terus bergumul dengan segala masalahnya sampai tua dan akhirnya meninggal. Inilah siklus kehidupan manusia. Saudara, firman Tuhan itu mengatakan demikian. Manusia selama hidupnya tidak akan terlepas dari penderitaan. Namun saudara, satu hal ingin saya katakan kepada saudara. Saudara, jangan larut terus dalam pergumulanmu. Jangan terus larut terus dalam, tenggelam terus dalam kesedihanmu. Percayalah bahwa firman Tuhan mengingatkan kepada kita betapa kepedulian Allah di dalam hidup ini. Bahwa Allah sangat peduli, bahkan Allah sangat mengerti setiap persoalan hidup ini. Dan Allah tidak akan membiarkan saudara dan saya terus bergumul menghadapi pergumulan ini. Karena Allah kita itu Allah yang mengerti. Bahkan Allah yang peduli terhadap setiap pergumulanmu. Amin. Percayalah bahwa Allah itu selalu peduli terhadap kehidupan saudara dan saya. Betapa Allah itu selalu membuka jalan keluar kepada kita ketika kita menghadapi kesesakan dalam hidup ini. Ketika kita kehilangan jalan, Allah sanggup memberikan jalan keluar bagi kita. Betapa Allah sudah memberikan hikmat kepada kita ketika kita kehilangan hikmat. Kita tidak tahu lagi apa yang harus kita kerjakan. Betapa Allah telah memberikan kekuatan kepada saudara dan saya ketika kita menghadapi kelemahan dalam hidup ini. Amin. Bukankah Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah berubah? Amin, saudara. Kalau dulu Allah sudah menolong saudara, dan kalau kemarin Allah sudah menolong saudara, dan tetap untuk selama-lamanya Allah tetap menolong saudara, itulah Allah yang penuh kasih. Amin. Oleh karena itu saudara, pada malam hari ini, jangan tangisi lagi masalahmu. Jangan ratapi lagi persoalan hidupmu. Hapuslah air mata saudara. Jangan saudara melihat betapa besar masalah yang aku hadapi saat ini. Betapa berat persoalan yang aku alami saat ini. Tetapi pada malam hari ini lihatlah betapa besar dan dahsyatnya kuasa Allah yang dapat menolong saudara. Amin. Milikilah pengalaman secara pribadi dengan Kristus. Itulah yang menguatkan hatimu dan hatiku ketika kita menghadapi kesesakan hidup ini. Amin. Hai Bapak, hai Ibu, tetap andalkan Yesusmu dalam hidupmu. Jangan saudara melihat seberapa berat masalah yang aku hadapi, tapi pandanglah Dia seberapa kuasa Allah kita untuk sanggup menolong saudara dan saya. Itu bagian yang pertama. Saya akan melanjut pada bagian yang kedua. Tolong diberi sekat karena saya akan membahas ayat demi ayat. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saya ulangi.
dikatakan dengan jelas ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Jadi di sini saudara, di bagian kedua, jadi sekarang kita tidak usah takut menghadapi penderitaan itu. Maksud semuanya itu untuk membuktikan kemurnian imanmu. Saudara, kalau kita ingin melihat tingkat kerohanian atau iman seseorang, itu bukan dilihat pada saat dia lagi sukses, lagi jaya, lagi melimpah. Enggak. Orang kalau dalam keadaan sukses lagi melimpah, waduh, pujiannya, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Wah, nek pujian memang hebat. Tapi ketika dia menghadapi kesesakan dalam hidup ini, masihkah dia tetap bisa tersenyum dan mengatakan, Tuhan, Engkau begitu baik. Itu loh yang luar biasa. Kalau kita ingin melihat tingkat kerohanian atau iman seseorang, lihatan ketika dia sedang menghadapi pergumulan yang sangat berat, menghadapi tantangan yang sangat hebat dalam hidupnya, lihatan. Apakah dalam kondisi seperti itu dia tetap berharap pada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, dan tetap setia mengiring Tuhan? Itu loh saudara. Maksud semuanya ini untuk membuktikan kemurnian imanmu. Sekali lagi, untuk membuktikan kemurnian imanmu. Apakah iman kita itu terdiri dari sekam atau terdiri dari kayu? Kalau iman kita terdiri dari sekam atau terdiri dari kayu, ketika diuji, dibakar, dipanasi, dibakar, maka dia akan hangus dan sirna. Tetapi kalau imanmu dan imanku terdiri dari emas yang murni, semakin dipanasi, semakin dibakar, semakin diuji, semakin dipanasi, dibakar, semakin nampak kemurniannya. Saudara, ada seorang memiliki sebuah emas. Dia ingin tahu, emas ini berapa karat sih? Dia pergi ke tukang emas. Dia tanya, kok emasku ini berapa karat? Oh ya, sebentar Cik. Lalu emas itu dibakar dengan sekian derajat. Dibakar. Akhirnya, ternyata emasnya tadi itu 24 karat. Loh kok tahu? Karena diproses, dibakar. Akhirnya nampak 24 karat. Demikian juga dengan kita. Semakin kita, kalau iman kita dari emas yang murni, semakin dibakar, semakin dipanasi, semakin dibakar, semakin dipanasi dengan api masalah, api persoalanmu, api pergumulanmu. Kalau iman kita dari emas, maka emas yang murni, maka akhirnya tampaklah emas yang tulen. Emas yang tulen artinya orang Kristen yang tulen, yang tahan banting. Bahasa Jawanya itu menter. Menghadapi setiap persoalan, pergumulan, penderitaan, menter. Karena aku tahu Tuhan besertaku. Amin. Semakin dipanasi, semakin dibakar dengan masalah, persoalan, penyakit, pergumulan apapun. Kalau iman kita dari emas yang tulen, emas yang murni, tetap nampak kemurniannya. Ayo milikilah
iman yang teguh. Jangan goyah ngadepi apapun persoalan, tetap berharap pada Tuhan. Amin. Saudara, ingat, semakin tinggi seseorang, makin setinggi tingkat kerohanian seseorang, makin berat ujian yang diterima. Semakin tinggi tingkat kerohanian seseorang, makin berat ujian yang dia terima. Ini jelas sekali. Saudara, seperti di dalam dunia pendidikan. Anak SD mau naik ke SMP, diuji. Apakah dia lulus? Kalau dia lulus, naik satu level, SMP. Kalau SMP mau ke SMA juga mengalami ujian. Tidak ada anak dari SMP meloncat ke SMA tanpa diuji. Apakah dia mampu untuk bisa menyelesaikan di tingkatnya? Kalau dia mampu dan lulus, dia naik satu tingkat lagi. Demikian juga SMA ke perguruan tinggi, pasti diuji. Dan semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin berat ujian yang dia terima. Tidak mungkin ujian perguruan tinggi dapat dikerjakan anak SMP, tidak mungkin. Demikian juga tingkat kerohanian seseorang. Semakin orang itu tingkat kerohanian semakin tinggi, semakin berat ujian yang harus dihadapi. Dan dia harus memenangkan ujian itu untuk mencapai level yang lebih tinggi. Amin. Tetapi saudara nggak usah takut. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa ujian-ujian yang aku alami ini adalah ujian yang biasa. Pencobaan-pencobaan yang aku alami adalah pencobaan yang biasa. Yang tidak melebihi dari kekuatanku. Karena Allah itu tahu kekuatan saudara. Allah tahu kemampuan saudara. Dan ketika aku mengalami pencobaan itu, Allah sanggup memberikan jalan keluar kepadaku sehingga aku sanggup menanggungnya. Itu firman Tuhan yang mengatakan, jangan takut hadapi realita hidup sesulit apapun. Amin. Ayo saudara, mungkin saat ini saudara sedang menghadapi pergumulan yang sangat berat, seolah-olah tidak ada kata-kata yang keluar dari bibir kita. Hanya air mata ini yang mengalir deras, membasahi pipi kita. Hanya air mata inilah yang menjadi wakil dari segala apa yang ada di dalam kalbu saudara, sanubari saudara. Hanya air mata itulah. Tapi percayalah saudara, satu hal ingin saya katakan pada saudara. Seberat apapun persoalanmu, serumit apapun pergumulanmu, percayalah, Allah sanggup memberikan kekuatan kita. Allah tahu seberapa kemampuanmu, kekuatanmu untuk menghadapinya. Supaya apa? Satu hal, Allah ingin supaya kamu naik satu tingkat yang lebih tinggi rohaninya. Amin. Jadi apapun yang terjadi saudara, janganlah saudara tangisi lagi masalahmu. Jangan lagi saudara resapi persoalanmu. Hapuslah air matamu. Dan kita pandang pertolongan Allah akan terjadi. Itu bagian yang kedua apa? Ketika kita menghadapi kesesakan dalam hidup ini, jangan kita menggerutu, jangan kita akhirnya meninggalkan Tuhan. Saya percaya Tuhan, lewat semuanya ini, Allah akan mengangkat aku pada level yang lebih tinggi. Dan aku akan memenangkan pertandingan rohani dalam hidup ini. Amin. Itu bagian yang kedua. Kita masuk pada bagian yang ketiga. Saya lanjut. Saya akan menjelaskan di ayat yang ke-9. Ayat yang ke-8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia huruf besar artinya melihat Tuhan, namun kamu mengasihinya.
kamu percaya kepada Dia, kepada Tuhan, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Apa artinya? Saya ulangi pelan-pelan. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, mengasihi Tuhan. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Apa? Apa yang tersirat dari ayat ini? Ayat ini mengandung apa, saudara? Ayat ini itu mengandung iman. Ayat ini berbicara iman. Sekalipun kamu tidak melihatnya, namun kamu percaya. Saya ingat satu ayat, Yohanes pasal 20 ayat ke-29. Ketika itu Yesus berhadapan dengan Thomas, di mana Thomas tidak mempercayai akan kebangkitan Kristus. Sebelum aku melihat lubang pada telapak tangan Yesus, dan sebelum aku mencucukkan jariku pada lubang itu, sekali-kali aku tidak percaya. Siapa Thomas? Bukankah dia murid Yesus? Bukankah dia sudah tahu perbuatan-perbuatan ajaib yang Yesus lakukan selama Yesus hidup? Mengapa dia mengatakan demikian? Tetapi ketika Yesus menampakkan diri kepada Thomas, Yesus berkata, Thomas, Thomas, karena kamu melihat, kamu percaya. Ini lubang pada telapak tanganku. Cucukkan jarimu pada lubang ini. Thomas malu, ya Tuhanku, ya Allahku. Maka Yesus berkata, Thomas, Thomas, karena kamu melihat, kamu percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Berbicara iman ayat ini. Saudara, apa seiman itu? Seperti pernah saya memberikan ilustrasi di khotbah-khotbah yang lain. Iman itu apa? Ilustrasinya. Satu kali ada seorang anak gadis kecil 9 tahun, perempuan ya. Dia datang ke ayahnya. Dia mengatakan, ayah, tadi guru sekolah minggu ngomong, ayah, anak-anak harus beriman kepada Tuhan. Apa sih? Apa sih ayah iman itu? Ayahnya bingung, apa sih iman itu? Lalu ayahnya ingat satu ayat. Oh, iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Giliran anak sing bingung, apa itu ayah? Aku enggak ngerti ayah, apa itu ayah? Wah, ayahnya bingung. Bagaimana aku bisa menjelaskan kepada anakku ini apa itu iman? Lalu dia diberi hikmat kepada Tuhan. Lalu anak gadis ini digendong, lalu dibawa keluar di halaman. Lalu anak ini diberdirikan di atas tembok pagar yang tingginya kurang lebih 1,80 meter, diberdirikan. Setelah diberikan, dilepas. Oh, anaknya ketakutan. Duh, ayah, apa-apaan ini? Noni takut nanti Noni jatuh. Ayahnya berkata, loh, kalau kamu ketakutan, ya kamu melompat. Nanti ayah memeluk, menangkapnya, memeluk. Loh, nek merusut gimana? Kan sakit. Loh, terserah. Kalau Noni percaya sama ayah, ayah sanggup menolongnya. Tapi kalau Noni tidak percaya, ya terserah, biar ketakutan di atas. Akhirnya anak ini berpikir, iya ya aku ketakutan. Ya wes Pak, aku percaya. Aku percaya kalau ayah sanggup menyelamatkan aku.
Tapi jangan merosot loh ayah. Ya, hitungan 3 kali. 1, 2 dia merem, 3 dia melompat. Begitu melompat, ditangkap sama ayahnya. Ayah, apa-apaan sih ayah ini, aku kok ditaruh di atas tembok tinggi itu, nanti aku kan jatuh. Loh, tadi katanya Noni mau tahu apa itu iman. Noni telah melakukan iman. Sekalipun Noni percaya kalau ayah sanggup menyelamatkan, tetapi kalau Noni tidak bertindak, tetap berdiri di atas tembok itu bukan berarti iman. Percaya. Jadi iman itu adalah harus disertai dengan perbuatan, bukan kata-kata. Tetapi ketika Noni percaya kalau ayah sanggup menyelamatkan dan Noni melakukan, melompat, itu sesuatu yang sulit dilakukan. Melompat, suatu tindakan, itulah iman. Demikian juga kita, seringkali kita, aku beriman kepada Tuhan. Tunjukkanlah sikap perilakumu. Harus dilakukan dengan tindakan. Iman tanpa perbuatan mati nol, saudara. Oleh karena itu, saudara, seberapa besar masalah yang saudara hadapi saat ini, percayalah, biarlah imanmu dan imanku semakin teguh di dalam Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, ayat 9. Saya akan mengulas sebentar dengan cepat. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Tujuan iman kita itu apa? Jelas sekali, yaitu keselamatan jiwamu. Bukankah ini yang dinanti-nantikan? Inilah tujuan goal orang percaya, keselamatan jiwa kita. Lakukan ini, keselamatan jiwa kita. Amin. Karena itu, saudara, saya tidak memperpanjang firman Tuhan ini. Ada 3 hal yang perlu saudara ingat supaya kita tetap tegar di tengah-tengah penderitaan ini. Yang pertama, bila kita memiliki pengalaman secara pribadi dengan Kristus, bukan dengar katanya orang, bukan dengar kesaksian orang, dia mengalami mujizat, tapi alami dewek, alami sendiri pengalaman secara pribadi dengan Kristus. Itu penting. Kalau hidup orang Kristen belum pernah mengalami secara pribadi dengan Kristus, wah, alangkah ruginya, alangkah percuma kita melayani Tuhan. Kita percaya Tuhan, percuma kalau kita tidak mengalami secara pribadi dengan Kristus, pertolongannya, mujizatnya, kasihnya. Alami. Saya pernah mengalami secara pribadi, tapi nggak ada waktu untuk saya sampaikan di sini. Saya percaya setiap saudara, Bapak Ibu sekalian, pasti pernah mengalami secara pribadi dengan Kristus. Yang akhirnya tanpa terasa air mata ini mengalir. Tuhan, Engkau begitu baik dalam hidup ini. Engkau begitu baik, tanpa terasa aku telah melewati masalah yang berat ini, masa-masa yang sangat sulit ini. Secara logika tidak masuk akal, tidak mungkin aku bisa melewati, tapi aku sudah melewati semuanya ini. Yang pertama, milikilah pengalaman secara pribadi dengan Kristus. Amin. Bagian yang kedua, mungkin saat ini saudara sedang menderita, mungkin saat ini saudara sedang mengalami pergumulan yang sangat berat. Percayalah, maksud semuanya ini untuk membuktikan kemurnian imanmu. Kalau saudara tetap berharap pada Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, dan tetap siap pada Tuhan, itu membuktikan kemurnian iman. Walaupun diuji, dibakar dengan api masalah, persoalan, pergumulan, sakit, penyakit apapun, tetap nanti keluar sebagai emas yang tulen, emas yang murni, orang Kristen yang murni. Amin. Dan yang ketiga, milikilah iman itu bukan hanya perkataan, tapi dengan perbuatan kita. Tunjukkan ekspresi saudara, ekspresi saudara. Kalau kita bukan hanya berkata, tapi kita melakukan, apakah itu iman itu? Amin. Dan saudara tahu,
Maksud semuanya ini, tujuan utama kita itu apa? Untuk keselamatan jiwamu dan jiwaku. Saya percaya Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian, dan Tuhan tetap melindungi, memberkati, dan kita dapat melewati segala persoalan masalah dalam hidup ini. Bersama Yesus kita melakukan perkara yang besar, karena Yesus kita lebih besar dari setiap persoalan masalah yang sedang kita hadapi. Amin. Ayo kita berdoa. Bapak surgawi, Bapak yang baik, firman Tuhan sudah hamba sampaikan. Secara manusia hamba terbatas untuk menyampaikan. Secara manusia hamba penuh dengan kekurangan untuk menyampaikan. Tetapi biarlah Roh Kudus terus berbicara pada kami semua yang mendengar. Roh Kudus itulah yang memberi pengertian lebih dalam lagi akan firman Tuhan. Dan Roh Kudus itulah yang memampukan kita terus bisa bertahan menghadapi goncangan dalam hidup ini, dalam masalah hidup ini. Dan kami percaya Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan berkati kami yang semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, dan kami percaya apapun yang sedang kami hadapi, apapun yang sedang kami alami, kami tetap mengandalkan Tuhan. Kami tetap berharap pada Tuhan, tetap setia pada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Inilah firman Tuhan yang saya sampaikan, dan kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin.